Yunita Siagian, istri dari Tigor Nainggolan, minta 2 orang pembunuh sadis suaminya Tigor Nainggolan untuk dijatuhi hukuman mati. Hal tersebut diungkapkan Yunita usai mengikuti proses rekonstruksi yang digelar di Gedung Tridharma Sakti Polresta Jambi pada Jumat 18 Juni 2021 pagi. Yunita yang datang dengan menggendong anaknya yang berusia 4 bulan tampak tegar selama proses rekonstruksi berlangsung. Tidak ada aksi protes yang ia lakukan ataupun pihak keluarga yang datang pada proses rekonstruksi tersebut. Namun Yunita mengaku kesal dengan ekspresi kedua pelaku, yaitu Pini Pondriani dan Herianto alias Ade, yang tampak santai saat proses rekonstruksi berlangsung. Ia mengaku tidak ada raut penyesalan dari kedua pelaku usai menghabisi nyawa suaminya. Kepada awak media, Yunita mengungkapkan isi hatinya agar kedua pelaku diganjal hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Diketahui sebanyak 33 adegan terjadi dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Tigor Nainggolan, pekerja koperasi. Sejumlah kerabat, keluarga, dan istri Tigor Nainggolan turut menyaksikan proses rekonstruksi tersebut. Hasil rekonstruksi tersebut menjelaskan kronologis awal saat kedua pelaku mengintai korban. Saat itu kedua pelaku sedang dalam perjalanan ke rumah korban dengan tujuan memantau pergerakan korban. Namun tanpa sengaja, pelaku melihat korban sedang melintas dari persimpangan rumah korban menuju rumah baru yang sedang dalam proses pembangunan. Tanpa sepengetahuan Tigor, kedua pelaku terus melakukan pengintaian hingga Tigor tiba di rumahnya yang sedang dibangun tersebut. Saat itulah kedua pelaku menyusun strategi untuk menjalankan aksi kejam tersebut. Pada adegan ke-8 dan ke-9 proses rekonstruksi, pelaku utama Pondriani sudah bersembunyi di balik semak untuk menunggu kedatangan Tigor dari rumah barunya. Kemudian pada adegan ke-10, Pondriani keluar dari semak-semak tempat persembunyiannya menuju korban. Tepat pada adegan ke-11, Pondriani langsung menikam perut korban yang pada saat itu sedang berada di atas sepeda motor. Saat itu korban masih melakukan perlawanan dengan menendang Pondriani hingga terpental. Melihat hal tersebut, suami Pondriani langsung bergerak mengambil pisau yang sudah terlepas dari tangan Pondriani dan kembali menikam bagian ketiak korban. Meski telah ditikam beberapa kali, korban masih sempat melakukan perlawanan. Saat melihat sang suami sedang berduel dengan korban, Pondriani kembali membantu menyerang korban. Saat itu korban akhirnya mencoba melarikan diri, namun sekira 30-50 meter korban akhirnya terkapar dengan kondisi luka tikam hingga akhirnya tewas. Saat itulah kedua pelaku melarikan diri. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Handres mengatakan, usai menghajar korban, kedua pelaku melarikan diri ke arah Pondok Meja menggunakan sepeda motor untuk menemui seseorang. Kemudian dengan mengendarai kendaraan roda 4, pelaku melarikan diri ke wilayah Tebo. Namun dalam perjalanan di wilayah Sebapo, pelaku membuang senjata api rakitan. Handres mengungkapkan bahwa pelaku tidak sempat menggunakan senjata api. Rekonstruksi tersebut merupakan upaya untuk mengungkap fakta-fakta dalam kasus pembunuhan tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus mengumpulkan sejumlah bukti-bukti untuk kemudian dibawa dalam persidangan. Sekitar ada 33 adegan yang kita peragakan yang gunanya untuk memberikan gambaran bagaimana tindak pidana pembunuhan berencana ini terjadi. Untuk korban sendiri ada permintaan apa? Tuntutan apa ke pihak pelaku, Pak? Tentu saja dari pihak keluarga korban meminta agar perbuatan ini dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku dengan ancaman hukuman yang maksimal, dan itu pastinya akan kita serahkan kepada majelis hakim nantinya, yang mana kami tugasnya di sini dari penyidik menyajikan berkasnya bagaimana untuk memenuhi unsur pasal tersangkaan yang pembunuhan berencana, dan nanti akan dibantu oleh Bapak dari pihak JPU untuk melakukan penuntutannya. Motifnya kan sudah jelas sebenarnya? Motifnya sudah jelas, jadi memang dari pelaku ini
mempunyai dendam terhadap korban.